Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat insyaallah mendengarkan ceramah yang akan saya bawakan sebentar lagi. Salawat beriringan salam tidak lupa kita berikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan membanyakan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke tema dan judul ceramah yang saya angkat pada kesempatan kali ini dengan tema biografi tokoh terkenal dan judulnya itu biografi B.J. Habibie. Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang merupakan putra dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Martini Puspawardoyo. Bapak B.J. Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan beliau dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Berbicara kembali mengenai B.J. Habibie, siapa sih yang tidak mengenal sosok B.J. Habibie? Beliau merupakan sosok inspirasi atau sebagai inspirator bagi kaum muda. Beliau merupakan tipe orang yang sangat disiplin akan waktu dan beliau jarang sekali membuang waktunya hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang ramah. Hal ini dibuktikan ketika beliau masih duduk di bangku perkuliahan. Beliau sering berbicara dan mengobrol dengan para penjual-penjual dan para penyapu jalanan di sekitar kampus dan rumah beliau ketika beliau masih menempuh pendidikan di Jerman. Tidak hanya itu, kadang untuk lebih akrab dan lebih mengobrol lebih dekat, terkadang beliau juga duduk di tepi trotoar untuk dapat berbicara santai dengan para penyapu jalanan di sana. Hal ini dikutip dari salah satu buku biografi beliau yang berjudul The True Life of B.J. Habibie. Kemudian B.J. Habibie merupakan salah seorang yang pernah mengabdikan dirinya bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan orang yang sangat cinta akan tanah air. Kemudian pada tahun 1973 beliau diangkat menjadi seorang Vice President dan juga direktur di salah satu perusahaan penerbangan Jerman atau MBB. Kemudian di tengah kesuksesan karirnya, beliau dipanggil oleh Bapak Presiden Soeharto kala itu untuk kembali ke tanah air. Tanpa memandang jabatannya yang sedang ia emban kala itu, karena saking cintanya dengan tanah air, beliau pergi pulang ke tanah air untuk memenuhi panggilan Bapak Soeharto tersebut. Pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan perekonomian Indonesia melemah dan Bapak Soeharto kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, Bapak B.J. Habibie kemudian menggantikan jabatan Bapak Soeharto. Kemudian masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie digantikan oleh presiden terpilih, yaitu pada saat itu Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur yang terpilih dari pemilihan umum kala itu. Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden selama 2 bulan 7 hari dan menjadi presiden selama 1 tahun 5 bulan. Beliau merupakan wakil presiden dan presiden dengan jabatan paling singkat di Indonesia. Di samping itu, dari sistem pemerintahan atau selama beliau menjabat sebagai presiden, beliau memiliki kesuksesan dan prestasi tertentu. Beliau yaitu kesuksesan beliau dalam menciptakan pesawat CN-35 yang dapat short take off dan landing hanya jarak 400 meter. Dan
itu merupakan prestasi yang tidak ada tanding kelasnya di dunia. Kemudian di bidang persenjataan, beliau kala itu menjabat sebagai direktur di PT Pindad. Beliau berhasil menciptakan senjata yang mampu menembak dengan jarak 1000 meter dan sangat akurat. Hal ini mengalahkan produk luar yang hanya mampu menciptakan senjata dengan jarak tempuh 750 meter. Kemudian di tengah kesuksesan di samping kesuksesan beliau dalam memimpin Indonesia, gerakan politik beliau hanya mentok di sana sini, dan pemerintahan beliau berakhir pada sidang umum tahun 1999 karena tidak sampai 2 tahun masa jabatan beliau sebagai presiden, Timor Timur lepas dari Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Bapak Ketua DPR kala itu, Bapak Amin Rais, mengatakan bahwa dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Dengan hari itu juga, Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Oleh karena itu, marilah kita dapat mencontoh perilaku baik dari B.J. Habibie. Beliau merupakan sosok yang sangat cinta akan tanah air. Beliau merupakan sosok yang pekerja keras. Beliau merupakan sosok yang rajin, dan beliau merupakan sosok yang berprestasi. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita hendaknya dapat mencontoh pribadi beliau dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat berprestasi seperti beliau dan dapat meraih kesuksesan yang kita inginkan. Baiklah, sampai di sanalah ceramah singkat saya. Kalau ada salah dalam penyampaian kata maupun data, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.